sini Bapak dan Ibu ya, apa yang harus dipersiapkan? Ya, apa yang harus dipersiapkan untuk dapat mengikuti kegiatan sertifikasi sebagai penulis atau sebagai penyunting ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu, mari kita pahami skemanya. Ya, pahami dulu skemanya. Apa sih skema penulisan buku non-fiksi? Apa sih skema penulis artikel, penelaah karya ilmiah, dan juga penyunting substantif? Kenapa ini harus kita pahami? Supaya apakah sesuai atau tidak dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Itu hal pertama. Keduanya, ya, apakah dokumen yang saya miliki ini bersesuaian atau tidak dengan tujuan skema kita tadi. Begitu ya. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa uji sertifikasi berbasis bukti. Jadi harus ada minimal bukti yang menunjukkan Bapak dan Ibu berkecimpung pada skema uji tersebut sebagai profesi atau sebagai pekerjaan. Demikian. Yang kedua, kita akan mempelajari apa saja yang akan diujikan, yaitu unit-unit kompetensinya ya. Unit-unit kompetensinya apa aja sih yang akan dikonfirmasi dan diklarifikasi kepada Bapak dan Ibu. Sejatinya Bapak Ibu, kami bukan akan menguji sebetulnya ya, tapi hanya akan mengklarifikasi dan mengonfirmasi apakah pekerjaan Bapak dan Ibu sesuai dengan standar atau belum. Itu saja. Ya, mengonfirmasi dan mengklarifikasi. Hanya memang ada alatnya Bapak Ibu. Begitu ya. Ada alatnya untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi tersebut. Gitu yang disebut dengan metode uji gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mari kita persiapkan dokumen-dokumen yang akan kita gunakan untuk mengikuti asesmennya Bapak Ibu. Skema penulisan buku non-fiksi ini diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu yang menghasilkan karya buku non-fiksi. Apakah karya buku non-fiksi ini? Karya buku non-fiksi adalah buku yang dihasilkan berdasarkan data dan fakta. Jadi tulisan di dalam buku non-fiksi ini bukan hasil imajinasi, tapi hasil pengolahan data dan fakta. Baik yang real diambil dari lapangan maupun menggunakan tinjauan pustaka. Jadi bukan seperti novel Bapak Ibu ya. Kalau novel kan terserah pengarangnya ya. Mau bagaimana imajinasinya tidak ada masalah begitu ya. Tapi kalau untuk buku non-fiksi maka harus tertelusur data dan faktanya. Buku seperti apakah kategori buku non-fiksi? Ini sangat luas Bapak Ibu. Ya, sangat luas. Maka itu kami menghadirkan skema ini supaya Bapak dan Ibu seluruhnya yang pernah menulis dengan kategori buku non-fiksi ini bisa terakui. Yang pertama contoh bukunya adalah buku ajar. Bapak Ibu dosen wajib loh menulis buku ajar ya kan? Nah, Bapak Ibu penulis yang sudah menghasilkan buku ajar, Bapak Ibu dosen nih, silakan dapat mengikuti uji pada skema penulisan buku non-fiksi ini. Buku referensi, boleh ya. Buku ilmiah populer, boleh. Kemudian ada lagi buku monografi, boleh. Buku biografi dan autobiografi pun juga termasuk non-fiksi Bapak Ibu. Karena kan penyusunannya berdasarkan data dan fakta dari orang yang kita tulis biografinya kan. Itu juga termasuk. Bagaimana dengan buku-buku topik khusus? Misalnya buku keagamaan, buku sosial, ekonomi, hukum, psikologi, boleh nggak? Boleh. Ya, semua kategori buku non-fiksi. Misalnya Bapak Ibu menulis book chapter, antologi, bunga rampai, non-fiksi. Boleh nggak ikuti? Buku-buku tersebut dijadikan bukti untuk mengikuti asesmen? Boleh. Ya, silahkan. Untuk buku-buku tersebut itu pun juga bisa digunakan untuk mengikuti asesmen penulisan buku non-fiksi. Banyak ya? Dan saya yakin Bapak Ibu punya. Sudah dipilih dan dipilah mana buku yang akan dihadirkan? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumennya ya. Nah, buku ini harus sudah terbit Bapak dan Ibu. Ya, buku ini harus sudah terbit, bukan masih dalam proses begitu ya, tapi sudah terbit. Salah satu tolok ukurnya untuk validitas dari bukti ini, Bapak Ibu paling tidak harus bukunya valid, berarti artinya diterbitkan oleh penerbit yang legal ya, dan salah satunya juga diterbitkan dengan memiliki ISBN. Kenapa itu menjadi rujukan meskipun boleh saja buku tidak memiliki ISBN, karena buku di Indonesia salah satu rujukannya terbit di Indonesia adalah memiliki ISBN. Begitu ya, sehingga apabila buku itu dibawa keluar, ya buku itu dibawa keluar ke luar negeri gitu, udah ketahuan tuh 978 adalah kode negara Indonesia. Jadi buku itu terbit di Indonesia. ISBN bukan menunjukkan mutu buku Bapak Ibu. Ya, bukan menunjukkan mutu buku. Ya, itu adalah nomor serial yang menunjukkan buku tersebut terbit di Indonesia. Jadi mutu bukunya bisa biasa saja mungkin atau bisa sangat bagus.
Begitu. Nah, salah satunya kenapa kita harus mengukur mutu buku ini adalah dari pelaku perbukuannya dengan sertifikasi. Demikian, ya. Nah, Bapak Ibu untuk penulis buku non-fiksi, ya, Bapak Ibu nanti siapkan karya bukunya, boleh digital, boleh tercetak. Ya, jadi boleh elektronik, boleh tercetak. Apabila bukunya elektronik, nanti tolong Bapak Ibu bawa filenya ya, tidak perlu di-print. Bawa filenya saja. Ya, bawa file ini berarti tentunya bersama laptop Bapak Ibu ya. Ya itu. Kalau tercetak barulah dibawa buku tercetaknya ya. Buku tercetaknya harap dibawa. Ya, kalau tercetak begitu. Ya, kalau file berarti bawa filenya. Demikian untuk penulis buku non-fiksi. Ya, nanti kita akan ulas metode uji Bapak Ibu ya setelah selesai seluruh skemanya saya jelaskan. Mudah-mudahan sudah cukup jelas Bapak dan Ibu. Sudah tidak, mudah-mudahan dan tidak salah memilih skema begitu ya, tepat sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Baik, izin sebentar Ibu Nadiarti, saya selesaikan dulu penyampaian skemanya ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu adalah penyuntingan substantif. Nah, penyuntingan substantif ini Bapak dan Ibu adalah penelaah buku. Ya, penelaah buku. Mungkin Bapak Ibu pernah diminta sebagai tenaga ahli untuk menelaah buku ya atau mereview buku. Nah, biasanya ini tenaga ahli ya karena yang sesuai dengan isi atau konten dari bukunya. Gitu ya, konten dari bukunya. Nah, ini memang diarahkan ke buku Bapak Ibu ya, ke naskah buku. Mungkin Bapak Ibu pernah, salah satunya adalah dari kementerian, salah satunya adalah pusat perbukuan yang sering menyelenggarakan kegiatan ini Bapak dan Ibu, di mana untuk pusat perbukuan memiliki salah satu tugas yaitu menyiapkan buku teks utama. Ya, nah untuk memastikan bahwa buku teks utama yang ditulis oleh para penulis ini substansinya benar, gitu ya, substansinya benar, maka mereka diminta, maka mereka menyiapkan para ahli untuk melihat, gitu ya, memastikan, melihat, mengecek dan memastikan bahwa substansi dari buku ini sudah benar, baik dari struktur materi penyajiannya, terutama sekali dari otonomi keilmuannya, ya. Itu lagi bahkan penyunting substantif harus mampu memastikan bahwa naskahnya tidak ada plagiat di dalamnya. Nah, itu salah satu tugasnya. Maka itu bukti untuk penyunting substantif adalah tentunya Bapak Ibu sebagai penelaah atau reviewer di buku. Ya, di buku. Boleh dalam bentuk surat tugasnya apabila ada ya surat tugasnya atau surat keputusannya atau bahkan sertifikat. Nah, yang saya tahu dari pusat perbukuan mengeluarkan sertifikat Bapak Ibu sebagai penelaah atau review buku ya, tenaga ahli yang menelaah review buku, menelaah buku-buku teks yang memang dinilaikan di pusat perbukuan. Nah, begitu ya. Karena kadangkala di beberapa buku penelaah ini tidak tercantum nih Bapak Ibu, atau editor substantif ini tidak muncul. Sebetulnya seharusnya Bapak Ibu ketika bekerja sebagai penelaah atau tenaga ahli di sini harus muncul di buku. Ya, boleh menyebutkan nama penelaah, boleh menyebutkan editor substantif atau penyunting substantif. Begitu. Tapi apabila tidak ada, ini tidak muncul, Bapak Ibu mohon menghadirkan surat keterangannya ya. Surat keterangan atau surat tugas begitu atau sertifikat yang Bapak Ibu yang menunjukkan Bapak Ibu di dalamnya pernah melakukan penyuntingan substantif pada karya itu. Nah, karyanya tolong disertakan. Ya, karyanya tolong disertakan. Baik itu untuk penulisan buku dan penyunting substantif. Baik, kita izin loncat sedikit Bapak Ibu ya, sebelum kita ke unit kompetensi. Nah, kita ke penulis artikel ilmiah dulu Bapak dan Ibu. Ya, nah untuk penulis artikel ini sudah terlihat ini Bapak Ibu sebagai penulis artikel ya. Dan ini pasti sudah tidak asing untuk kita bersama Bapak Ibu ya. Luar biasa, Bapak Ibu boleh penulis artikel berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, terbit nasional maupun internasional. Boleh ya. Begitu. Nah, tentu berarti karena penulis artikel ilmiah maka buktinya Bapak Ibu tertera namanya. Ya, tertera namanya di artikel yang sudah Bapak Ibu tulis tersebut. Boleh penulis pertama seperti buku juga tadi sama Bapak Ibu tidak harus selalu penulis pertama ya. Boleh penulis pertama, boleh penulis kedua, boleh penulis ketiga. Begitu juga di artikel. Silakan untuk menghadirkan artikel terbaik Bapak Ibu ya untuk diajukan sebagai bukti untuk mengikuti uji sertifikasi pada penulis artikel ilmiah ini. Gitu, sama artikelnya juga harus sudah terbit ya. Harus sudah terbit. Baik. Nah, berikutnya lagi Bapak dan Ibu adalah untuk penelaah. Sebentar, penelaah masih di sini kah?
Ya, masih di sini ternyata, Bapak Ibu. Penelaah karya ilmiah. Nah, untuk penelaah karya ilmiah yang di sini, ini difokuskan kepada Bapak dan Ibu yang bekerja sebagai reviewer di artikel jurnal. Begitu ya. Reviewer atau penelaah pada artikel jurnal. Kalau substantif tadi pada buku, kalau artikel ilmiah, penelaah ini, penelaah karya ilmiah ini difokuskan kepada Bapak Ibu reviewer atau penelaah di artikel yang ada di jurnal. Begitu. Wah, ini juga saya kira sudah tidak asing. Yakin ada semua ini Bapak Ibu ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu sama seperti halnya tadi penyunting substantif, seringkali juga di dalam di dalam terbitan artikel begitu ya atau jurnal itu kadangkala tidak muncul nih nama Bapak Ibu sebagai penelaah begitu sebagai reviewer. Ya, ada kalanya tidak muncul. Apalagi dari beberapa penerbitan jurnal dari luar kadang-kadang tidak menyertakan surat tugas atau surat keputusan begitu ya. Nah, sehingga tidak muncul nama Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengenengahi hal ini? Pertama, Bapak dan Ibu, apabila Bapak Ibu memiliki surat tugasnya atau surat keputusannya yang menunjuk Bapak Ibu sebagai sebagai reviewer begitu ya. Silakan hadirkan surat itu ya. Surat tersebut. Gitu. Nah, nanti di bagian belakang berikutnya dilampirkan untuk artikel yang Bapak Ibu review. Ya, artikel orang lain berarti kan ya, yang Bapak Ibu review artikel orang lain. Nah, surat keterangannya baru artikel yang Bapak Ibu review atau surat tugas ya di atasnya. Atau apabila ada sertifikat. Sertifikat boleh. Mbak Epik, nggak ada. Adanya kalau dari luar negeri itu adalah bentuknya email, penugasan email, korespondensi email. Boleh. Emailnya screenshot ya. Emailnya screenshot dan di belakangnya dilanjutkan dengan artikelnya. Jadi dijadikan satu ya. Dijadikan satu screenshot atau tangkapan layar dari emailnya beserta dengan karya ilmiah yang Bapak Ibu reviewnya. Atau misalnya ada lagi bentuknya itu tidak di emailnya sudah tidak tertelusur misalnya, di email sudah tidak tertelusur, sudah ketelisut begitu. Nah, Bapak Ibu coba berkunjung ke jurnalnya ya, ke artikel jurnalnya. Barangkali di susunan tim redaksinya nama Bapak Ibu muncul sebagai reviewernya. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi penerbit jurnalnya untuk meminta list ya. List bahwa biasanya harusnya punya nih penerbit jurnal. Kalau nggak punya nih, wah ini wajib ditegur nih kalau nggak punya ya. Daftar seluruh reviewer yang bekerja sama di penerbitan jurnal tersebut pasti ada. Ya, biasanya ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu screenshot ya tim redaksi yang ada di jurnal tersebut apabila di situ ada nama Bapak dan Ibu atau Bapak Ibu meminta surat keterangan ya, itu kan di situ ada nama Bapak dan Ibu ya sebagai salah satu reviewer di jurnal tersebut. Nah, lalu lampirkan artikelnya yang sudah pernah Bapak Ibu review dari jurnal itu. Begitu. Ya, karena seringkali tidak muncul. Nah, kalau tidak muncul kan namanya kami tidak bisa memverifikasi. Begitu ya, maka itu harus ada alat bukti lain yang dapat menunjukkan Bapak Ibu ada di situ. Begitu. Nah, itu untuk skemanya Bapak Ibu, skema ini menunjukkan pekerjaan atau profesi Bapak dan Ibu. Bagaimana? Saya buka pertanyaan dulu.